Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Teman-teman semua, lihat lautan yang begitu indah, desiran-desiran ombak yang begitu nikmat kita dengar bersama. Ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita bilang ada istilah langit biru. Kalau kita lihat di atas, saat ini tidaklah berwarna biru, tapi warnanya terang, keputih-putihan. Kenapa ada istilah langit biru? Karena Allah sedang batasi panca indera mata kita agar tidak bisa menembus langit yang jauh di sana. Dan kita juga sering dengar ada istilah lautan biru. Tapi kalau kita lihat memang terlihat warna biru. Kalau kita berjalan ke arah sana kemudian mengambil airnya pun kita lihat tidak berwarna biru. Allah sedang batasi panca indera kita agar tidak bisa menembus betapa luas samudra laut yang ada di dalam sana. Sekarang sedang ada di pantai Senggigi, daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Subhanallah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat ciptaan Allah yang begitu besar. Lautan yang begitu luas, di sekitarannya banyak pepohonan. Ini bukti Allah Subhanahu wa taala maha besar. Kita sering bilang, kenapa kita nggak bisa lihat Allah? Karena jawabannya Allahu Akbar. Allah ini maha besar di atas segala-galanya. Saat ini kita lagi ada di tepi pantai, guys. Sering kita bilang pengen dapetin mutiara dari dalam lautan. Caranya gimana? Kalau kita hanya berdiam diri di tepi pantai, kita nikmatin bagaimana indahnya pasir di sekitar kita, kita nikmatin bagaimana desiran-desiran ombak yang terus berkejaran. Ini begitu nikmat kita lihat bersama. Terus bagaimana pandangan kita begitu indah melihat samudra lautan yang begitu luas, itu indah. Tapi pertanyaannya sederhana. Kalau kita hanya berdiam diri di tepi pantai, hanya menikmati desiran ombak, hanya menikmati bagaimana angin yang senantiasa berhembus sampai masuk ke relung jiwa kita, jawabannya adalah tidak akan bisa kita mendapatkan mutiara yang dia ada di dasar laut. Kenapa? Karena kita tidak menyelami lautan itu. Sama halnya dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita hanya membaca Quran, kalau kita lihat hanya memahami tentang bagaimana penafsiran Al-Quranul Karim, tapi tidak mentadaburi Al-Quran, tidak menyelami Al-Quranul Karim, maka sampai kapanpun kita tidak bisa mendapatkan mutiara-mutiara Quran. Tadabur Al-Quranul Karim merupakan sebuah jawaban agar kita mendapatkan mutiara Al-Quran. Contoh, di dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, Allah berfirman di ayat yang ke-17. Kita sama-sama memberikan sebuah contoh tadabur Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah yang memelihara dua timur dan Allah juga yang memelihara dua barat. Maksudnya apa? Kita sering bertanya, apa yang dimaksud dengan Allah yang memelihara dua timur, Allah yang menyelimuti dua timur, Allah juga yang menyelimuti dua barat? Maksudnya apa?
Kalau kita lihat surah Ar-Rahman, Allah menggunakan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb mana lagi yang kalian dustakan. Di sini kita perhatikan bersama, Allah sedang menggunakan domir kata ganti antuma. Kenapa? Karena kalimatnya fabi ayyi ala'i rabbikuma diingatkan hanya untuk dua makhluk, yakni bangsa jin dan manusia. Khalaqal insana min salsalin wa khalaqal janna min marijim min nar. Ya. Di sini Allah gambarkan bagaimana jin yang diciptakan dari api yang menyala tanpa asap. Allah juga sampaikan bagaimana manusia di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabb mana lagi yang kalian dustakan wahai jin, wahai manusia. Allah ingatkan dua makhluk. Allah sampaikan untuk dua makhluk. Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain. Artinya Allah sedang memelihara dua timur. Timurnya untuk manusia dan timurnya bangsa jin. Di dalam Al-Quranul Karim Allah sampaikan pesan yang begitu banyak. Ini bukan hanya untuk manusia tapi untuk bangsa jin juga. Ini semoga nih jin-jin yang ada di lautan sini juga ikutan mendengar. Karena memang disebutkan di dalam hadis sahih mulia, singgasananya bangsa jin itu ada di laut. Ya. Nah, ketika Allah sampaikan kalimat Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain, Allah yang memelihara dua timur, untuk timurnya bangsa manusia dan timurnya bangsa jin. Allah juga yang memelihara dua barat, baratnya manusia dan juga bangsa jin. Ternyata Allah sedang memberikan pesan kepada kita, timurnya bangsa jin dengan timurnya manusia itu beda. Timurnya manusia dengan bangsa jin itu berbeda. Timurnya manusia dari pagi, dari ba'da subuh, waktu syuruk. Ini timurnya manusia sampai dengan menjelang maghrib. Makanya ketika kita berada di timurnya manusia, kita masih segar. Kita masih bisa menikmati bagaimana udara-udara yang segar. Kita bisa melegakan nafas kita. Kita bisa masih sadar full. Kita masih bisa punya kekuatan full sebagai manusia. Karena ini adalah wilayah kita. Ini waktunya kita. Kita sering bilang ini wilayah kita manusia. Waktu menjelang dari pagi sampai dengan menjelang maghrib, ini timurnya kita sebagai manusia. Kita masih melek mata sebagai manusia. Karena ini wilayah kita, ini kawasan kita, ini waktunya kita. Lantas kapan waktu timurnya bangsa jin, maghrib sampai dengan subuh, ini adalah waktunya bangsa jin. Ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan sebuah hadis Nabi, waktu maghrib datang, tahan anak-anakmu untuk tidak keluar rumah. Artinya ini ada sebuah pesan, awal mula maghrib ini jin sudah mulai bertebaran dan mengepakkan sayapnya. Ya, ini subhanallah. Kita nggak boleh keluar rumah, tahan anak-anak untuk tidak keluar rumah. Tutup pintu rapat-rapat, tutup makanan, minuman. Karena jin nggak bisa membuka pintu yang tertutup rapat. Artinya pesan, awal mula maghrib ini adalah bangsa jin sudah mulai bertebaran. Ini waktunya mereka, timurnya mereka bangsa jin. Dan baratnya kita untuk manusia, maghrib sampai dengan subuh itu baratnya kita. Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Naba, Allah berfirman, "Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya." Allah jadikan malam sebagai libasa, tempat kita istirahat, libas, pakaian. Kita berteduh. Kita benar-benar sudah merelaksasikan diri kita. Kita sudah memejamkan mata kita. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan Allah jadikan nahar, siang hari, ma'asya, untuk mencari ma'isyah, untuk mencari nafkah, untuk mencari uang di waktu siang. Ini kembali lagi sebuah gambaran. Bahkan di surah Al-Falaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Allah sebutkan malam ini di malam jahatnya gelap gulita. Allah sebutkan di malam gelap gulita. Ini adalah sebuah kejahatan. Kenapa? Karena masuknya waktunya bangsa jin. Maghrib sampai dengan subuh. Tadabur Quran ini sangat
luar biasa. Kemudian kita bisa menyelami, kita bisa mendapati mutiara Quran. Maksud dari Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, ternyata Allah sedang pesan kepada kita bahwasanya timurnya manusia dari pagi sampai dengan menjelang maghrib, timurnya bangsa jin dari maghrib sampai dengan subuh, baratnya manusia dari maghrib sampai dengan subuh, pagi sampai dengan menjelang maghrib, ini adalah baratnya bangsa jin. Makanya menjadi sebuah ibrah, hikmah di dalam kalimat Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain adalah ketika kita sholat zuhur dan asar, Allahu Akbar. Ini waktunya siapa? Waktunya kita manusia. Waktu zuhur dan asar berarti masih waktunya kita sebagai manusia. Dan di saat sholat waktu zuhur dan asar, kita nggak perlu mengeraskan suara kita. Kita cukup sirkan suara kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nggak perlu kita keraskan suara kita. Ternyata ini hikmahnya, kita ini berada di waktunya kita manusia, waktu zuhur dan asar. Tapi ketika masuk waktu maghrib, Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain, maghrib sampai dengan subuh, ini waktunya bangsa jin, timurnya bangsa jin. Kita harus keraskan suara kita. Kenapa? Karena kita lengah. Kita nggak berdaya, kita nggak bisa punya kekuatan apapun di waktu maghrib sampai dengan subuh. Ini menjadi sebab juga Allah sampaikan tadi di surah Al-Falaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Kita berlindung kepada Allah, dan waktu maghrib sampai dengan subuh kita sholat Allahu Akbar. Kemudian kita keraskan suara kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita keraskan suara kita. Ini menjadi contoh tentang bagaimana tadabbur Al-Qur'anul Karim. Sahabat Sahal Al-Dhafari channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari dekatkan diri kita dengan Quran, sibukkan diri kita dengan Quran, maka insya Allah kita akan menjadi seorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Nabi yang mulia? Karena Allah turunkan Al-Quran kepadanya. Malaikat yang paling mulia adalah Malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa Allah sebutkan Malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia? Karena Allah turunkan melaluinya untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Karena Allah turunkan Quran di bulan Ramadan. Siapapun yang berinteraksi dengan Quran, siapapun yang senantiasa tidak meninggalkan Quran, maka sesungguhnya akan menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.